Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sebuah kebaikan Tuhan pagi hari kita boleh rasakan dan kita nikmati. Saya percaya bahwa setiap jemaat yang hadir di pagi hari ini, hatimu sungguh merasakan bahwa Tuhan itu baik atas hidupmu. Amin. Sebabnya pagi hari ini kita mau datang, kita mau siapkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan kita beribadah secara live streaming. Kita percaya pagi hari ini, saat kita membawa hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita bisa merasakan kehadiran dalam setiap pribadi kita pagi hari ini. Biarlah pujian dan penyembahan yang kita naikkan pagi hari benar-benar boleh membawa setiap pribadi lepas pribadi bisa membangun sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan pagi hari. Mari, sedang jemaat kita mau siapkan hati kita pagi hari. Sadar
Tuhan. Biar pagi hari ini kita boleh merenung sejenak dalam hidup kita. Kita mau rasakan dan kita mau nikmati kehadirannya pagi hari ini. Bukan sekedar kita datang beribadah kepada Tuhan pagi hari, tapi benar-benar pagi hari ini engkau mengalami secara pribadi bagaimana Tuhan hadir dalam hidupmu.
dua muka pagi hari. Haleluya. Philadelphia. Masih ingat? Kasih persaudaraan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita percaya pagi hari ini Dia ada di tengah-tengah kita. Roh pujian mengalir dalam setiap hati kita, sehingga saat Allah ada di tengah-tengah pujian kita, pagi hari ini ada mujizat terjadi, ada kuasa kesembuhan terjadi, dilepaskan. Amin. Sebab melalui kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Terpujilah namamu Tuhan. Ya, tangan saya siap. Terpujilah namamu Tuhan, buat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya.
bahwa hidupnya dibebaskan oleh Tuhan, maka dia bisa merasakan dalam hidupnya bahwa Tuhan itu maha besar di dalam hidupnya. Amin. Semuanya kita mau katakan pagi hari ini, Engkaulah Tuhan. Tuhan, Engkaulah maha besar dalam hidupku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan kegoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, kuasa mulia, nama Dia tak nama. Serukan namanya, Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, kuasa mulia, nama Dia segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, kuasa mulia, nama Dia segala nama. Serukan namanya, Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, kuasa mulia, nama Dia segala nama. Serukan namanya, Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, kuasa mulia, nama Dia segala nama. Nama Dia segala nama. Nama Dia segala nama. Haleluya. 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 Ada kesaksian dari Sena? Sena ada kesaksian? Oh udah. Kan kemarin terakhir sudah. Nanti harus disaksikan sedikit. Sen, saksikan dulu sedikit atau? Ya, silakan dulu. Shalom semuanya. Ya bersyukur karena bulan kemarin sudah ya di sekolah tinggi teologi, nggak tahu ya sekolah tinggi teologi seperti apa. Ya bersyukur
rohani yang penting, tapi berkat rohani maksudnya kayak dukungan doa dan lain sebagainya. Itu yang sangat-sangat apa ya, sangat membuat saya bisa bertahan gitu, karena berkali-kali sih pengen kayak ngajuin cuti gitu, cuman ya mikir lagi gitu kan, aduh pas saya ngajuin cuti udah pasti bakal cutinya gak cuma setahun gitu, pasti bertahun-tahun, maksudnya udah benar-benar susah buat lanjut. Tapi bersyukur bisa lulus dengan predikat apa ya, dengan pujian itu tuh kayak semacam kumlot. Tapi di STT tuh kumlot tuh gampang, jadi sebetulnya tidak ada yang spesial dengan kumlot. Itu gampang dicapainya karena gampang banget buat bisa dapat nilai besar. Yang penting kayak ngerjain tugas sesuai yang apa kata dosen, akhirnya gampang banget lah buat kumlot gitu. Jadi nggak ada yang sebenarnya nggak terlalu spesial juga jadi kumlot di STT. Nah tapi ya bersyukur akhirnya bisa dapat gitu. Dan mungkin buat teman-temanku yang lain atau mungkin bagi banyak orang, STT sekolah tetap ya walaupun beda apa ya, ininya agak beda sistemnya, tapi biasanya kan mereka bilang kalau saya ke STT ke sekolah tetap itu panggilan Tuhan gitu kan. Jadi kalau saya ada yang ngerasa kayaknya bukan panggilan Tuhan di sini, akhirnya keluar dari STT atau mungkin sekolah kita. Tapi bagi saya sendiri STT, waktu masuk ke STT itu bukan kayak apa ya, bukan kayak tentang panggilan gitu, bukan hanya tentang panggilan, tapi lebih ke ketika Tuhan percaya di situ, yaitu cuma tinggal dua hal, menyerah atau berserah. Dan bersyukur ketika sudah kemarin, ya kayak saya sama teman-teman tuh kayak pada gak nyangka ya kita bisa lulus gitu, karena kita punya cerita masing-masing, kita punya perjuangan masing-masing, apalagi di tempat praktek 1 tahun, wah ngeri-ngeri ngedengar kesaksian mereka. Ada yang sampai diteror, ada yang sampai perempuan sendiri waktu itu di pulau yang jauh sampai diteror sama orang, sampai kayak kamarnya udah dimasukin berkali-kali gitu pas dia nggak ada. Jadi mungkin bagi orang kayak kalau misalnya kamu nyerah tuh kayak ini gitu kan, dan kalau orang yang bertahan tuh kayak biasa aja gitu. Tapi sebenarnya benar buat kami sendiri tuh perjuangannya luar biasa, karena ini gak cuma kayak tentang nilai, tapi ini tentang gimana kami bisa bertahan dalam pelayanan. Apalagi orang bilang, teman-temanku juga banyak yang bilang, hamba Tuhan tuh di mata jemaat tuh gak lebih dari sampah, sampai digituin gitu kata teman-temanku. Ya jadi bisa membayangkan bagaimana proses kami, walaupun ya mungkin kayak anak gembala bisa lah masuk STT gitu, tapi sebetulnya tidak ada perjuangan yang mudah. Makanya bagi saya itu bukan hanya sekedar kayak oh panggilan atau bukan panggilan. Kalau bukan panggilan ya udahlah selesai aja, maksudnya nggak usah lanjut. Tapi dimana kita benar-benar diuji gitu, apakah kita mau menyerah dengan semua proses atau malah berserah. Dan bersyukur kemarin khususnya di angkatanku yang teologi itu ada sekitar 21 orang, dan PAK itu ada sekitar 16 orang. Jadi yang khususnya yang itu reguler ya, yang reguler dan profesional itu kayak kelas karyawan gitu. Dan kami sama-sama bersyukur dengan apapun proses kami semuanya bisa lulus, walaupun dengan dia tadi kayak gak nyangka lalu ternyata kita lulus gitu. Soalnya biasanya orang lulus tuh stres sama ujian skripsi, akhirnya lulus. Kalau kami enggak, stres sama ujian skripsi, udah stres, selesai, masih ada praktek 1 tahun. Jadi walaupun selesai ujian skripsi tapi tidak selesai di 1 tahun, praktek 1 tahun, dia tetap gak bisa lulus. Sayang ada 1 orang teman kami yang gak bisa lulus karena yaitu perempuan dan di tempat prakteknya sepi gitu. Jadi terus banyak laki-laki kayak gitu kan, jadi dia takut, akhirnya dia harus pulang gitu. Dan sayangnya nggak dikomunikasikan yang dengan baik dengan STT, dan akhirnya dia nggak bisa bersama-sama dengan kami lulus. Jadi jujur prosesnya emang gak gampang, walaupun mungkin menurut orang ya gampang lah, anak gembala masuk STT mah udah gampang. Dan jawabannya tidak. Sebab itu ya saya bersyukur Tuhan bisa menguatkan sampai
lulus bersama teman-teman saya. Banggalah karena kami masuk bareng dan lulus bareng gitu. Itu suatu kebanggaan bagi kami. Dan walaupun emang ada beberapa yang nggak lanjut atau beberapa yang masuk kelas karyawan dan belum selesai bareng, tapi di angkatan kami ini termasuk yang cukup komplit gitu dibandingkan di angkatan-angkatan sebelumnya yang dia itu banyak yang keluar, banyak yang nyerah, banyak yang apa ya, lulusnya nggak bareng gitu. Seperti itu ya, saya coba bersyukur dan ya rasa syukur saya gak lebih gak kurang, hanya ya kesaksian ini saja. Demikian kesaksian saya dari sekolah. Haleluya. Ya, kita percaya bukan ada sekolah Alkitab ya, tapi benar-benar ada sebuah proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup Sena. Semakin lebih lagi dipakai Tuhan dalam setiap pelayanan yang dipercayakan, dimanapun nanti dia ditempatkan ya. Karena kalau dia berada tetap di pegawai kayaknya nggak akan berkembang, saudara. Ya, susah untuk berkembang. Karena masih nyatu dengan orang tua. Justru ketika dia nanti keluar, saya percaya bahwa di situ Tuhan akan pakai lebih luar biasa lagi. Ya, itu sebenarnya kita berdoa terus supaya arahan Tuhan semakin lebih lagi dalam hidup Sena, sehingga dia bisa memahami akan isi hati Tuhan di dalam hidupnya. Ya, mari kita mau siapkan pagi hari ini. Kita percaya ketika kita bersekutu dengan firman Tuhan, maka di situ ada kekuatan yang baru yang Tuhan beri dalam setiap hidup kita. Maka firman itu yang akan menjadi sebuah jawaban dalam setiap pergumulan hidup kita. Haleluya. Kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan cahaya-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita semua yang kasih Tuhan kita berbakti. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap
bersyukur Tuhan, bersyukur ya Bapa. Kemuliaan di tempat yang hati. Terima kasih. Itulah pujian dan penyembahan kami padamu ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman yang menjadikan kekuatan bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang khusus percaya. Biarlah apa yang dikatakan adalah berasal daripada-Mu, sehingga kami boleh berjalan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Serahkan ibadah kami dan persembahan hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Ya, puji Tuhan, shalom saudara. Kasih Tuhan buat semua kita yang hadir, yang hari ini dapat kesempatan lagi untuk menerima kebenaran firman-Nya, saudara ya. Saudara, kita buka Alkitab kita baca di dalam beberapa ayat, saudara. Cukup lumayan panjang ayatnya, dan kita akan lihat dari ayat dari 1 Samuel 14 ya. 1 Samuel 14 ayat 24 sampai 30, kemudian lompat 41 sampai 45. Untuk mic ini tolong dibesarin sedikit, Sen. P yang P. Ya, kalau sudah mendapat, kita baca bersama-sama 1 Samuel 14 ayat 24 sampai 30 lebih dahulu. Saya baca ayat 24, saudara 25 dan seterusnya. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk. Katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam, dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Saudara, ketika rakyat sampai ke hutan itu, tampaklah ada di sana madu meleleh, tetapi tidak ada seorang pun yang mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, sebab rakyat takut kepada sumpah itu. Dan seorang dari rakyat berbicara, katanya, ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh. Katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini, sebab itu rakyat letih lesu. Apalagi jika sekiranya rakyat pada hari ini boleh makan dengan bebas dari jarahan musuhnya yang telah didapatnya. Tetapi sekarang tidaklah besar kekalahan di antara orang Filistin. 41 saya baca. Lalu berkatalah Saul, ya Tuhan Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hamba-Mu pada hari ini? Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya Tuhan Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim. Tetapi jika kesalahan itu ada pada umat-Mu Israel, tunjukkanlah Tumim. Lalu didapat ayat 42. Kata Saul, buanglah Tumim antara aku dan anakku Yonatan. Lalu didapat Yonatan. Kata Saul kepada Yonatan, beritahukanlah kepadaku apa yang telah kau perbuat. Lalu Yonatan memberitahukan kepadanya, katanya, memang aku telah merasai sedikit madu dengan ujung tongkat yang ada di tanganku, aku bersedia untuk mati. Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Sesungguhnya yang akan
Tetapi rakyat berkata kepada Saul, masakan Yonatan harus mati? Dia yang telah mendapat kemenangan yang besar ini di Israel. Jauhlah yang demikian, demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepalanya takkan jatuh ke bumi. Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini. Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan, sehingga ia tidak harus mati. Amin. Saudara, ini adalah sebuah hal yang sedang terjadi saat itu. Peristiwa yang cukup besar, di mana musuh mereka ini begitu banyak sekali. Musuhnya adalah Filistin. Kalau sekarang Palestina, ya, zaman dulu dia. Saudara, mereka sedang berperang. Dan untuk Israel cuma sedikit orang. Sedangkan musuhnya, kalau saudara baca sebelumnya, itu begitu banyak sekali. Saudara, ya, mungkin ada ratusan ribu. Sedangkan untuk Israel yang dipimpin oleh Saul, saudara, mereka sedang dalam keadaan yang lelah, lesu, letih, dan mereka terdesak. Nah, saudara, ya, lalu peristiwa terjadi satu kegerakan di mana Yonatan ini melakukan tindakan yang luar biasa, tindakan yang melakukan tindakan penerobosan. Tetapi dengan keadaan itu semuanya serentak karena musuh sudah kacau balau, Israel serentak. Tetapi Saul pemimpinnya menyatakan satu pernyataan yang mencelakakan sebenarnya. Dari pernyataan inilah maka musuh tidak dihabiskan, telah kemenangannya tidak besar, saudara, ya. Karena Saul berkata dengan sebuah perkataan yang dalam emosi, dia seorang raja, dia berkata begini, aku bersumpah siapapun yang makan sesuatu dari apapun juga, maka dia harus dihukum mati sampai dibalaskan dendamku, dendam kita terhadap musuh. Ya, saudara, ya, ini memang semangat, memberi semangat, karena mendorong semangat umat Tuhan saat itu untuk membalas dendam atau untuk menuntaskan masalah. Tapi dengan kata-kata negatif, terkutuklah orang yang makan sesuatu. Kalau tidak makan sesuatu, biasanya itu dilakukan oleh kita kalau kita lagi apa, saudara? Puasa. Nah, jadi tindakan ini kelihatannya rohani, tetapi mendatangkan celaka. Justru di situ gak usah diungkapkan hal seperti itu, karena butuh sekali tenaga untuk mengalahkan musuh. Makanya pada saat Yonatan dia mencelupkan tongkatnya di madu, karena waktu lagi perang udah letih nih. Dia sentuh madu, dia makan sedikit, terang matanya, sehat lagi dia. Makanya Yonatan bilang, waduh, ayahku ini mencelakakan. Kalau tidak, kita bisa menang, ini luar biasa kemenangannya. Tetapi sayang kemenangan yang dialami, kemenangan yang tidak telak, kemenangan yang tidak besar. Nah, ini terjadi, saudara, ya. Sebenarnya didapat dua hal. Kalau tidak salah dari Saul dan dia tidak mengucapkan kata-kata yang emosi, yang mengucapkan kata-kata sembarangan, maka bisa dikerjakan, musuh itu akan habis dibinasakan. Artinya masalah itu tuntas terselesaikan. Dan yang kedua, mereka mendapat jarahan. Kalau perang itu begitu, ya, dapat jarahan. Akan dapat jarahan yang sangat banyak sekali. Tapi karena sembarang berkata dan tidak berhikmat perkataannya, maka secara tidak sengaja yang kena malah anaknya. Nah, saudara, ya. Jadi ini ayah seperti tanpa sengaja mengutuki anaknya. Orang tua yang mengutuki anak dari kata-kata yang keluar. Saudara, ini adalah sebuah hal yang diucapkan sebagai ucapan sumpah.
Saya mau kasih tahu nih, sumpah ini tertinggi. Ada sumpah, ada naksar lebih rendah dari sumpah, baru janji. Tuhan berkata kepada semua anak-anak Tuhan, jangan pernah bersumpah. Makanya di dalam menjabat satu jabatan di pemerintah di Indonesia, maka tidak diucapkan sumpah pejabat Kristen. Betul ya? Aku berjanji, tapi pejabat lain dia bersumpah. Aku bersumpah. Sumpah itu akan mengikat diri, dan ikatan itu kayak gini loh. Ada ikatan rantai, ada ikatan tali, ada ikatan tali rapia gitu ya. Ada ikatan rantai, ikatan tambang, ada ikatan tali rapia. Ikatan sumpah itu ikatan rantai, saudara, dengan gembok-gembok yang besar, yang sulit akan melepaskan dirinya, kecuali harus dengan sumpah lagi dibayar. Ikatan ini tambang ini naksar, saudara ya. Ini merusakkan pekerjaan kita kalau nggak dipenuhi. Nah, ikatan janji ini cuma ikatan tali plastik lah, tali plastik begitu. Tuhan menganjurkan, sangat baiknya Tuhan sama kita. Maka dianjurkan sama Tuhan, jangan bersumpah ya, supaya kita tidak terikat, karena Tuhan tahu kelemahan kita. Tapi Saul dia bersumpah. Saudara, ini ucapan di tengah-tengah emosi dari seorang pemimpin. Memang si ucapan ini untuk menyemangati. Ya kan, ada ucapan-ucapan yang akhirnya dari orang tua berkata begini, terkutuk kalau kamu mencuri lagi. Tujuannya supaya dia jangan mencuri, begitu kan. Terkutuk kalau kamu berbohong lagi. Nah, tujuannya kan gitu. Supaya tujuan anak itu jujur, takut dengan kata-kata kutuk, begitu ya. Terkutuk, anu begitu kan dari orang tua, saking biasanya tuh diucapkan karena dalam jengkelnya. Padahal kutuk itu mengikat. Kutuk itu membuat anak kita, saudara, menjadi terikat dan terbayang-bayang dengan kutuk selalu. Ini terjadi sama Yonatan. Saudara, memang Saul berkata begini, terkutuklah orang yang makan hari ini. Untuk menyemangati memang, saudara ya. Jadi seolah-olah ini seolah-olah ini hal yang begitu rohani banget. Kita harus puasa begitu. Ini kan konteksnya kalau tidak makan puasa. Makanya Tuhan memberikan sebuah anjuran dalam Kolose 2 ayat 18 sampai 19. Yuk dibaca nih ya. Kolose 2 ayat 18 sampai 19. Tuhan anjurkan kita. Yuk dibaca. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu. Jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri. Digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Ya saudara, jadi kalau konteksnya puasa itu adalah hari merendahkan diri dalam Yesaya. Kalau kita doa kurang, tambahkan dengan puasa. Ini seolah-olah tambah tingkatan rohaninya, tambah tingkatan merendahkan dirinya, saudara ya. Jangan kamu digagalkan oleh orang-orang yang berpura-pura merendahkan diri. Saul sudah dapat kemenangan, tapi kemenangannya sayangnya dia jerat kembali sehingga kemenangannya tidak besar. Kemenangannya malah digagalkan dengan cara dia seolah-olah merendahkan diri. Terkutuklah orang yang makan. Itu artinya puasa, tidak makan. Jadi mereka tidak berani, saudara. Dan kemudian ada tambahan yang beribadah kepada malaikat. Ya, di kita saudara ya sudah diingatkan. Ingat loh bahwa iblis menyerupai malaikat terang itu sangat mudah sekali menipu kita, saudara. Kita memang pekerjaan roh, tetapi kita tidak terlalu melihat seluk-beluk
Apalagi konteksnya dengan malaikat. Saya jujur aja, saya sudah berulang-ulang kali, malaikat itu pelayan. Pelayan itu kita nggak perlu tahu soal namanya, jabatannya di kerajaan sorga apa sih, nggak urusan sama kita. Malaikat itu juga kita nggak perlu tahu penampakan dirinya kayak apa. Kita hanya tahu bahwa dia melayani kita. Tanggung jawabnya pelayan. Sebagai pribadi-pribadi yang melayani kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, jadi nggak perlu cari tahu namanya lah, kerjanya apa, pelayan di surganya pelayan apa, nggak perlu tahu. Yang penting saudara, malaikat itu betul-betul bekerja. Yakub sedikit duduk dulu sebentar. Yakub itu dapat pelayanan malaikat. Waktu dia tidur, dia mimpi ada malaikat turun naik, saudara. Selama hidup Yakub, dia hanya sekali melihat malaikat. Selain itu mimpi. Dan pada saat dia ditolong, dia nggak lihat malaikat tuh. Yang pasti pada saat dia melihat malaikat turun naik, dia mendapat fasilitas dari Tuhan, dilayani oleh malaikat. Yang namanya pelayan itu, saudara, memfasilitasi kita. Contoh. Kalau ada pembantu rumah tangga, terlagi ini abdi dari kerajaan, saudara ya. Waktu saya zaman di waktu pas adik ipar saya di Direktur Semen Gresik, kita kumpul saudara di satu villa di Gresik, saudara ya. Bukan Gresik, ke sana ke arah villa-villa di tempat puncak yang bagus-bagus. Ini level direktur, saudara ya. Jadi ada pelayannya, kita pakai protokol gitu ya. Protokol itu artinya kita mau masuk aja dibukain pintu, tas-tas kita dibawa sama pelayan-pelayannya. Begitu saudara, difasilitasi. Begitu sampai udah siap. Jadi karena ini adalah level direktur. Bayangkan kalau level presiden, gitu kan ya. Bayangkan lagi kalau level raja segala raja. Nah, kita anaknya dari raja segala raja. Jadi para malaikat ini saudara melayani kita, memfasilitasi kita. Begitu kita sudah sampai, udah siap makanan yang udah dimasak, saudara. Jadi waktu mereka sudah nyiapin makanan, gelas kita minum. Begitu kita taruh, gelasnya sudah berkurang kan, airnya kan diisi lagi. Itu pelayan yang selalu siap untuk melayani, difasilitasi. Jadi malaikat ini memfasilitasi kita, saudara. Yakub dia nggak lihat malaikat lagi terusnya. Waktu dia mimpi tangga turun naik malaikat, yang dia dapat adalah tiba-tiba dia ketemu dengan Rahel yang dia cinta. Dia ketemu di tempat di mana dia ada. Jadi secara tidak sengaja Yakub ini difasilitasi malaikat nyampe ke tempat yang dituju. Di waktu yang tepat, tempatnya tepat, orangnya tepat. Nah itu saudara ya. Tetapi sayang sekali ada yang berpanjang pada penglihatan. Biarpun kita dalam pekerjaan roh, saudara, khususnya berpenglihatan kepada urusannya ibadah kepada malaikat. Terus serta berkanjang pada penglihatan. Iya. Dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang dunia. Mereka ini pura-pura ibadahnya. Mereka ini sekarang pura-pura merendahkan dirinya. Jadi akhirnya merendahkan dirinya nggak sungguh-sungguh. Terus kan? Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat, dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi. Iya. Padahal kalau tidak diikat dengan sumpah oleh Saul, mereka ini menjadi orang-orang yang bertumbuh rohaninya, sehingga berhasil kemenangannya. Ini diikat, mau bertumbuh diikat sudah. Dengan ikatan ucapan terkutuk. Ya memang tadi saya bilang, kan Saul ini awalnya memang frustasi sudah. Nanti kita lihat itu yang bangkit itu Yonatan sama bujangnya berhadapan dengan ratusan ribu orang. Hebat ini.
seorang hati yang berbesar hati dan dia percaya kepada Tuhan. Tapi untuk menyemangati Saul ini, terkutuk orang yang makan hari ini sebelum aku membalaskan musuhku, sebelum aku membalas dendam kepada musuhku. Nah, itu kan namanya ada satu ungkapan emosi. Ya, memberi semangat sih, tapi salah. Ya tadi saya bilang ya, kadang-kadang kita menyemangatinya dengan kata-kata negatif. Terkutuk orang yang gak rajin ibadah, gitu kan. Kalau kita ganti kan harusnya diberkati loh kalau kamu jujur, gitu ya. Sama kan? Terkutuk kalau kamu bohong, sama kan? Penekanan sama nggak? Sama nggak saudara? Tapi sisi lain itu mengikat dengan kutuk. Tapi kalau sisi lain tidak, diberkati loh kalau kamu jujur. Lah kalau bohong, ya nggak diberkati, cuma itu doang. Kalau jujur, diberkati. Diberkati loh kalau kamu rajin ibadah. Kan enak saudara ngomongnya gitu ya. Daripada terkutuk ya. Lalu tambahin lagi dengan setan mana? Monyet. Itu nanti ada dampak loh saudara. Dampak ada. Sedangkan pada Yonatan saat itu memang bebas. Tapi akhirnya dalam sebuah peperangan Yonatan lebih dahulu mati. Padahal Yonatan sama Daud sudah berjanji. Kalau engkau hidup Yonatan, aku jadikan kau orang kedua. Karena Yonatan sama Daud itu sahabat. Sahabatnya luar biasa banget. Waktu saya renungkan ya, Daud sama Yonatan seusia enggak ya? Enggak. Daud lebih muda. Mungkin antara 5 sampai 10 tahun tuh beda umurnya tuh. Karena Yonatan di sini sudah bergerak dia. Daud masih belum muncul nih. Ini kan masih Samuel 14. Daud baru muncul Samuel 16 dan 17. Itu pun masih usia 16 tahun Daud. Jadi perbedaannya itu antara 5 sampai 10 tahun. Tapi dalam persahabatannya luar biasa. Tapi nggak taunya Yonatan harus mati nih. Karena kutuk ini mau tidak mau harus digenapi. Tapi saat itu bebas dari kutuk memang. Saat itu bebas dari kutuk. Saudara, coba kita baca Pengkhotbah 9 ayat 18. Untuk ini kita lihat dulu ya. Ini dalam perang ini ya. Dalam perang. Dalam perang ini hati-hati. Hidup ini kita berperang, saudara. Bisnis berperang. Kita kerja berperang. Cari duit itu perang, saudara. Ya, nggak begitu saja ngelonjol. Ada kalanya pelanggan kita dicuri sama orang. Ada kalanya kita diomongin sama orang, dijelekin sama orang. Waduh, orang tahu tentang kita. Nama kita jadi cemar. Yang tadinya ada banyak pelanggan malah merosot pelanggan. Gara-gara itu tadi. Yuk dibaca. Pengkhotbah 9 ayat 18. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Nah, Tuhan bilang dalam segala pergumulan hidup itu butuh hikmat daripada alat-alat perang. Maka hikmat lebih baik. Jadi kadang-kadang dalam bisnis yang tadi saya bilang perang, jadi bisnis ini butuh alat-alat, butuh fasilitas. Bisnis fasilitasnya apa? Duit, modal, pelanggan, loh ya. Tapi Tuhan bilang hikmat lebih baik daripada soal modal. Cari-cari nama, klarifikasi dan lain sebagainya. Terus, tetapi satu orang yang keliru dapat nah merusakkan. ini loh yang mesti hati-hati. Satu orang yang keliru terus Dapat merusakkan banyak hal yang baik. iya, dapat merusakkan banyak hal yang baik. Dalam bisnis satu orang yang keliru, apalagi kalau pemimpinnya yang keliru, apalagi pelaku bisnisnya yang keliru. Kalau dagang wajahnya ditekuk terus, lah dagang wajahnya ditekuk, siapa yang mau beli? Ramah kenapa sih senyum gitu kan? Oh, ada datang nih ya, ada datang nih yang mau beli. Ci, oh
Pak, Bu, gitu kan ya. Ini ada nggak barang ini? Ya ada, mahal tapi mukanya ditekuk-tekuk gitu ya, udah gitu ngomongnya ketus banget. Ya, coba kata pepatah apa tuh, konsumen itu raja. Ya, pembeli konsumen. Iya deh, pembeli itu raja. Ya iyalah, wajahnya mesti wajah yang ramah, saudara. Nggak ada orang yang mau beli dengan wajah yang kita tekuk, ketus terus. Nah ini satu orang yang keliru, apalagi dia yang punya bisnis, apalagi pedagang, dapat merusakkan banyak hal yang baik. Seperti Saul. Waduh, saudara. Karena Saul ini mengucapkan kata-kata, maka kata-kata ini mesti dituntut. Jadi peristiwanya ini sudah nih. Sedangkan musuh masih ada sisa. Ini baru tahap pertama terjadi. Lalu ayo kita serang kembali musuh. Tapi kata Saul, kita tanya dulu sama Tuhan. Nah, tanya ya, Tuhan, bolehkah kami berperang atau tidak? Tuhan diam aja. Loh, ada apa ya? Ini kalau tanya ini, kalau saudara secara prosedurnya, Saul itu raja. Kita tanya sama Tuhan bagaimana caranya. Ada imam yang mempersembahkan korban. Wah, udah kan. Terus baru Saul tanya sama Tuhan, bolehkah berperang? Nanti imamnya yang jawab. Tapi saat itu Tuhan diam saja. Saul bilang, ada apa ya? Ada kesalahan apa nih? Pasti ada kesalahan nih. Saul bahkan berkata begini, jikalau aku yang salah atau anakku yang salah, kami harus mati. Lalu dimintalah. Nah ini yang namanya ada keputusan Urim Tumim. Jadi dalam imam besar itu ada kalung Urim Tumim. Urim itu putih, warnanya Tumim merah. Sedangkan Tumim itu artinya sempurna, Urim artinya terang. Tapi kasus ini adalah kasus yang nanti kalau dia Urim itu merah itu nyala merah. Kalau dia Tumim, kalau dia Urim putih dia. Nah, saudara ya, merah putih kayak bendera Indonesia. Ini permata, saudara. Permata. Jadi pada saat diajukan, namanya undian. Kalau kita undian itu kan cuma dua saja ya. Apa biasanya gambar sama angka ya, gambar sama angka. Mau yang mana koinnya? Oh angka, kamu yang angka ya, ya ini gitu ya. Kalau mau sepak bola atau apa saja kan si wasitnya awalnya itu kan koin kan, siapa yang dapat bola dulu gitu ya, ya gitu, saya. Nah itu undian namanya. Undian itu cuma dua wajah, nanti yang muncul salah satu, dipilih oleh dua pihak. Jadi Saul bilang, kalau memang kami salah, maka tunjukkan Urim. Tadi Urim itu warnanya apa? Putih. Oh ini diingat. Kalau Israel yang salah, rakyat yang salah, tunjukkan Tumim. Begitu muncul twing putih yang menyala. Kita yang salah. Tinggal Saul dan Yonatan, cuma dua nih yang ikut perang saya. Kalau aku yang salah kata Saul, tapi tidak disebut apa ya. Intinya jatuhlah kepada Yonatan yang salah. Yonatan ngaku, ya aku ngambil madu, aku bersedia mati. Madu itu resikonya, saudara. Itu adalah putra kerajaan yang akan diwariskan kerajaan Saul kepada Yonatan. Saudara ya, ini ungkapan dari Saul yang salah.
Makanya jangan sembarang ngucap, saudara ya. Jangan seenaknya ngucap. Apapun juga jangan seenaknya ngucap. Sebab ucapan kita mesti dipertanggungjawabkan. Matius 12 kita baca yuk. Ini kalau hati Saul ini ada sesuatu hal sampai dia mengucapkan kata-kata ini dalam dirinya ini loh, ada sesuatu yang gak beres, emosi dia, marah dia. Matius 12 ayat 33 sampai 37, cepet yuk. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Iya, memang betul kan. Kalau kita lihat pohon itu baik, pasti buahnya baik. Kalau pohon itu tidak baik, pasti buahnya tidak baik. Kita dapati ada pohon. Kita ada pohon apa di rumah? Di rumah ada pohon mangga, masih ada toh? Mangganya mangga madu. Telah kita coba itu mangga, baik nggak? Baik. Jadi kalau dia berbuah, pasti mangganya madu lagi. Gak mungkin tiba-tiba muncul mangga golek. Hari ini dia mulai mangga golek. Ini kesalahan dari mana ini? Nah, mungkin. Lalu kemudian mangganya yang manis, madu namanya juga. Itu orang udah tahu lah. Terus Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. dari buahnya pohon itu dikenal. Terus Hai kamu keturunan ular. hai kamu keturunan ular beludak, kata Tuhan kepada ahli Taurat orang Farisi. Terus Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, iya lah. sedangkan kamu sendiri jahat? Nah, terus kan. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, ini hati kita. Kalau hati kita jahat, nanti keluarnya jahat. Dia bisa sementara keluarnya baik, sementara nih, tapi hati kita masih jahat. Dia bisa keluar sementara baik, kita kendalikan emosi, keluarnya baik. Tapi lama-lama nggak bisa. Kecuali sumbernya, hatinya bersih. Kita udah baik nih ngomong ya. Ini masih gedubal nih. Terus kita minta ampun sama Tuhan. Nah, akan terus baik. Terus kan? Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Iya, dari hatinya yang baik terus. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Perhatikan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Iya. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Iya. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Iya, menurut ucapanmu, menurut ucapan Saul, dia bilang terkutuklah orang yang makan hari ini sebelum membalaskan dendam kepada musuh. Yonatan makan madu, maka terkutuk dia dan dia harus mati. Itu kaitan dengan sumpah. Ada memang yang lebih yang lebih rendah dari sumpah, natsar. Nah, ini juga sama. Kalau saudara-saudara natsar lalu ditunda-tunda, maka saudara kerjaanmu akan berantakan. Pengkhotbah 5 ayat 1. Yuk cepat dibaca yuk, Pengkhotbah 5 ayat 1. Janganlah kamu. Janganlah, dari janganlah. Pengkhotbah 5 ayat 1. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Jangan terburu-buru dengan mulutmu seperti Saul. Terus Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan jangan hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Terus Karena Allah ada di surga. iya. Dan engkau di bumi. Loh, apa urusannya? Kan ada di surga. Jauh banget. Engkau di bumi. Jauh. Kenapa harus ada kata jangan nanti? Jangan kita terburu-buru. Jangan mengeluarkan apapun. Kan Allah di surga. Kalau misalnya gini, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, karena Allah dekat denganmu. Nah iya pantas. Dan ada di surga. Saudara, surga itu selalu memandang bumi. Jadi jangan main-main. Allah di surga ini sebagai pemutus, sebagai hakim. Terus Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. iya. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Iya.
Demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Iya, teruskan dulu. Kalau engkau bernasar kepada Ini yang Allah, dimaksud kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepati. jangan menunda menepatinya. Terus, Karena ia tidak senang kepada orang-orang ia bodoh. tidak suka dengan orang-orang on. Terus, Tepatilah nasarmu. teruskan. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar, tetapi tidak Lebih menepati. baik engkau tidak bernasar. Tuhan juga menuntut kok kalau engkau tidak bernasar daripada bernasar tidak menepati. Teruskan. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Iya, terus. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Aduh, maaf aku kilaf. Udah nafsa, kilaf. Nggak peduli kalau sudah keluar dari mulut. Terus. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tangan? Iya, cukup saja. Apakah Allah perlu jadi murka dan merusak pekerjaan tanganmu? Makanya jangan bernasar, saudara. Nasar ini adalah janji yang diucapkan secara keluar dari mulut, terdengar oleh hamba Tuhan. Ya, kalau saudara cuma janji di hati, ya itu bukan nasar. Nanti urusanmu dengan Tuhan sendiri. Kalau engkau janji, biasanya kan kalau lagi ngapain orang janji, ngapain orang nasar, lagi dalam keadaan terdesak. Kalau aku diberkati, pasti aku. Nah, itu. Kalau rumahku laku, pasti aku. Nah, itu dia. Kalau pekerjaanku berhasil, kalau proyekku goal, pasti aku. Akunya itu titik-titik memberi buat gereja, sosial atau apa saja. Diberkati sudah, proyek berhasil sudah, akhirnya lupa sama nasar. Rusak pekerjaan kita di beberapa entah tahun, entah bulan. Pasti ada aja yang kacau. Ada aja tiba-tiba muncul sesuatu yang kemudian akhirnya membuat kita rugi. Itu nasar yang tidak ditepati. Saudara ya. Sama seperti Saul. Dia bersumpah. Nah, ini lebih tinggi memang. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Biarpun Yonatan bersedia mati, itu hebatnya Yonatan ya. Dia bilang, beritahukan kepadaku setelah akhirnya undiannya jatuh sama Yonatan. Kamu salah apa? Iya, saya makan dari apa namanya? Dari madu itu, ujung tongkat yang ada di tanganku. Memang aku telah merasa sedikit malu dengan ujung tongkat yang ada di tanganku. Aku bersedia untuk mati. 43 yuk dibaca lagi itu yuk. Cepat yuk. Karena kita akan melihat ke klimaksnya ini. Kata Saul kepada Yonatan, beritahukanlah kepadaku apa yang telah kau perbuat. Setelah ditanya Tuhan diam. Maka Yonatan bilang, Tuhan, kalau aku bersalah tunjukkan Urim. Kalau Israel bersalah tunjukkan Tumim. Muncul Urim, berarti pihak Saul dan Yonatan. Tapi selanjutnya tidak disebut Urim atau Tumim. Tapi yang pasti akhirnya Yonatan yang bersalah. Dan Yonatan bilang, ya aku memang bersalah. Ini luar biasa ya. Seorang yang luar biasa, yang bernama Yonatan. Bapaknya gak luar biasa, anaknya luar biasa. Bapaknya ini selalu curang-curang. Bahkan ada roh jahat dalam dirinya. Nanti dia bilang sama Daud, ini ke depannya ya. Dia bilang sama Daud, engkau anakku, aku salah. Nanti kerajaan engkau akan duduk di situ, tapi dikejar-kejar. Ini anak Isai ini mesti dibunuh. Tapi nanti lain lagi berubah dia. Daud, engkau anakku, kurang ajar. Jadi bermuka dua. Yonatan, Saul itu. Yonatan enggak. Tulus dia. Dia mati, udah mati. Kalau memang saya salah. Terus. Lalu Yonatan memberitahukan kepadanya, katanya, memang aku telah merasa sedikit malu dengan ujung tongkat yang ada di tanganku. Terus. Aku bersedia untuk mati. Yonatan juga nggak bilang gini, bapak salah sih. Masa untuk
coba, kan dia kan bilang sama bujangnya kan, papaku ini mencelakakan orang. Seandainya semua orang dari rakyat bisa mengambil jarahan dan makan, mereka kuat dan bisa kalah ke musuh, kalah besar ke musuh. Sekarang nggak kalah besar. Lihatlah betapa luar biasanya aku begitu mencicip saja madu, mataku jadi terang. Oh iya, itu khasiat madu ya, madu asli tapi khasiat madu itu mengeluarkan tenaga, memberikan imun yang kuat. Saudara ya, saudara, apa kata Saul waktu pas begitu? Tapi Yonatan tidak bilang, papa itu salah. Dia tidak menyalahkan. Ya kalau memang aku salah, aku harus mati, ya sudah, aku bersedia mati. Bayangkan. Kemudian Saulnya bilang juga 44, yuk, gengsi dia. Anaknya loh. Kata Saul, Ya. beginilah kiranya Allah menghukum aku. Beginilah kiranya Allah menghukum aku. Terus. Bahkan lebih lagi daripada itu. Perhatikan. Sesungguhnya Yonatan, engkau harus mati. Kau harus mati, Yonatan. Tuh orang nggak peduli ya, gengsinya apa gimana nggak ngerti saya. Anaknya loh. Ya sudahlah, aku minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni anakku, jangan mati Tuhan. Aku ampuni dia, gitu loh. Aku cabut semua perkataan itu. Ya, katakan begitu loh. Ini memang enggak. Sesungguhnya engkau Yonatan harus mati. Yonatan dibela sama rakyat. Yuk dibaca. Tetapi rakyat berkata kepada Saul, Iya. masakan Yonatan harus mati. Masakan Yonatan harus mati? Dia yang telah mendapat kemenangan yang Justru besar ini di dia Israel. yang telah mendapat kemenangan yang besar ini di Israel. Terus, Jauhlah yang demikian. bayangkan Saul berhadapan dengan rakyat. Demi Tuhan yang hidup, Demi Tuhan yang hidup, kami membela Yonatan, semua rakyatnya. sehelai rambut pun dari kepalanya takkan jatuh ke bumi. Sehelai rambut pun dari kepala Yonatan takkan jatuh ke bumi. Terus, Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini. terus. Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan, sehingga ia tidak harus mati. Wow, luar biasa. Dibela sama rakyat, saudara. Ini bapaknya ngalah. Yonatan kau harus mati. Gengsi ya dia ngomong. Terkutuklah orang yang makan hari ini. Yonatan makan. Rakyat nggak dari makan. Kau harus mati. Begitu Yonatan jujur ya, dan rela ya, aku harus mati, ya sudahlah aku mati. Engkau harus mati Yonatan, kata Saul. Malah dipojokkan saudara ya. Tapi dibela sama rakyat. Masakan Yonatan harus mati? Ia yang memberi kemenangan besar kepada kita. Sehelai rambut pun tidak akan jatuh dari Yonatan. Kalau kau mau bunuh Yonatan, kami lawannya. Rakyat serentak melawan Saul. Ya udah, Saul akhirnya ya sudah, Yonatan hidup. Nah, hebat sekali memang. Yonatan itu dia lewatnya kemenangan besar terjadi. Ada apa gerangan? Kok bisa menang? Kalau saudara baca bahwa di zaman itu ya di seluruh Israel tidak ada alat perang. Yang ada cuma Saul dan Yonatan. Jadi semuanya memang udah dikepung, udah susah banget. Itu untuk mengasah alat perang, pedang, lembing, tombak, itu mahal sekali. Udah dalam keadaan miskin ini keadaannya, krisis. Saul patah semangat, semua rakyat terdesak dan patah semangat. Di tengah-tengah pertempuran yang sudah lesu ini, tiba-tiba Yonatan begini. Aku mau ke arah kemah musuh. Dia ngomong sama bujangnya, cuman berdua. Karena aku percaya sedikit atau banyak orang, Tuhan pasti menolong kita. Wih, luar biasa loh saudara. Ini Yonatan saudara ya. 1 Samuel 14 ayat 6-7. Karena pikirnya juga begini, di sini juga mati nanti lama-lama. Ya udahlah, kita tunjukkan diri, kita perang. Kalau mati ya udah mati lah. Gitu. Jadi matinya itu bukan mati karena kelaparan, mati karena perang. Kira-kira begitulah pemikiran Yonatan. Mari. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya, Ya.
Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang akan bersunat ini. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Teruskan. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Kata mungkin ini kalau kita istilahkan sekarang kurang iman dong sebenarnya. Harusnya dia begini. Pasti Tuhan bertindak untuk kita. Sebenarnya mau persoalan apapun nggak penting sebetulnya, saudara ya. Ini yang paling pentingnya nih. Yonatan dia punya iman. Karena biarpun dia berkata mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, tetap dia maju. Gitu. Tindakan imannya yang penting. Terus. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Ya. Baik dengan banyak orang. Baik dengan banyak orang. Maupun dengan sedikit maupun orang. Dengan sedikit orang. Terus. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya. Iya. Lakukanlah niat hatimu. Lakukan niat hatimu, Yonatan. Terus. Sungguh, aku sepakat. Sungguh, aku sepakat. Tuh hebat ya. Itu muncul ratusan ribu. Saul aja gak mau maju, takut. Tapi Yonatan dia berkata, mungkin Tuhan akan bertindak menolong kita. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Saat itu banyak atau sedikit? Sedikit. Sedikitnya berapa? 2 orang. Gelok kan? Cuma 2 orang. Yonatan dan pembawa senjatanya. Tapi 2 orang ini sepakat. Inilah yang memberi kemenangan besar. 2 orang sepakat dalam bahasa Inggris, and his armor bearer said unto him, do all that is in thine heart. Turn thee, behold, I am with thee according to thy heart. Jadi bahasa Indonesianya, aku bersamamu menurut kata hatimu. Sepakat. Wow. Aku bersamamu menurut kata hatimu. Jadi Yonatan punya niat. Yuk kita tunjukkan diri yuk ke pasukan pengawal. Mungkin Tuhan bertindak menolong kita. Banyak atau sedikit, cuma 2 orang. Kata bujangnya, aku sepakat. Aku ikut niat hatimu. Jadi kesepakatannya itu bukan cuma omdo, bukan cuma omong doang. Dari hati. Aku ikut niat hatimu. Bukan kayak begini. Ya udah aku sepakat, mati deh. Enggak. Aku ikut niat hatimu. Lebih hebatnya lagi, tunggu tandanya ini ya. Kalau kita tunjukkan diri, lalu orang itu bilang, tunggu di sana ya, kami akan datangi kamu. Itu bukan tandanya. Tapi kalau kita tunjukkan diri, ngomongnya begini, datang lawan kami. Itu tandanya. Lebih hebat lagi, tandanya disuruh maju. Suruh tahu singkat ceritanya dalam peperangan itu. Ini namanya pembawa senjata nggak punya pedang. Dia punya sarung senjata. Pedangnya dipakai Yonatan. Dia ada di belakang. Yonatan perangi. 20 orang mati saudara. Tiba-tiba terjadi kerusuhan di pihak musuh. Dan terjadi kegemparan dari Allah. Yuk coba dibaca di situ terus yuk. Ini luar biasa nanti. Ini singkatnya nanti di tadi 1 Samuel pasal 14 tadi ayat kemudian terjadi kegemparan. Yuk terus sekali baca dulu lah supaya kita lihat kisahnya. Kata Yonatan, perhatikan, Ya. kita menyeberang ke dekat orang-orang itu, Ya. dan memperlihatkan diri kepada mereka. Perlihatkan diri lo. Terus. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu. Berhenti sampai kami datang kepadamu. Terus. Maka kita tinggal berdiri di tempat kita. Kita tinggal berdiri di tempat kita saja. Terus. Dan tidak naik mendapatkan mereka. Tidak naik mendapatkan mereka. Terus. Tapi apabila kata mereka begini, Iya. naiklah kemari. Naik kemari. Maka kita akan naik. Iya. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan. Hebat nggak? Tandanya itu malah terus maju. 2 orang. Terus. Itulah tandanya bagi kita. Itu tandanya bagi kita. Nah itu dia tindakan iman. Gitu.
Biarpun perkataannya mungkin Tuhan bertindak untuk kita, tapi yang penting itu bukan dari perkataan saja, tindakan imannya. Terus ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, ya, berkatalah orang Filistin itu, yang lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. ya, Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan ya, dan pembawa senjatanya. ya, Katanya, ya, naiklah kemari, naik kemari. Terus maka kami akan menghajar kamu. kami akan menghajar kamu. Waduh, terus kan? Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, Naik ikuti aku. Terus sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. hebat. Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. 2 orang. 2 orang. Yang lain tidur. Dikemah semua. Lesu, takut. Terus Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. iya, Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. dengan pentungan. Ya, dia pakai senjata, dia pakai sarung senjata. Terus Sekarang yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu ya, besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. perhatikan. Lalu timbullah kegantaran di perkemahan Ya, di padang dan di antara seluruh rakyat. ya, Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar ya. dan bumi gemetar, Bumi gemetar. Terus sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. cukup. Nah, ini dia. Kegentaran itu menghadirkan 2 orang sepakat ini menghadirkan Tuhan yang menimbulkan kegentaran di pihak musuh. Matius kita lihat. Nggak taunya kesepakatan. Janji kan? Sepakat itu janji. Betul ya? Sepakat itu janji. Janji sepakat melebihi daripada janji sumpah. Sumpah yang negatif. Karena sepakat 2 orang berhasil. Ini hebat yang namanya sepakat ya. Matius 18 ayat 18 sampai 19. Cepat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini Apa yang kamu ikat di dunia ini, akan terikat di surga. nah itu surga jadi ikut serta. Apa yang terikat di dunia terikat di surga. Makanya hati-hati dengan perkataanmu di dunia, karena Allah di surga, kamu di bumi. Sama dengan ini juga. Kalau tadi hati-hati, jangan sembarang asal bisa mencelakakan kita. Kalau ini menguntungkan kita, apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di dunia terlepas di surga. Terus Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. perhatikan. Dan lagi aku berkata, Dan lagi aku berkata kepadamu, ini adalah formula rumusan. Terus jika 2 orang daripadamu di dunia jika ini 2 orang daripadamu di dunia ini ya sepakat meminta apapun juga, sepakat meminta apapun juga. Terus permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sepakatnya itu dari hati. Ngomongnya sepakat, tapi hatimu tidak sepakat. Gak bisa. Hatinya masih dumel, masih ngedul, masih ngomel, gak bisa. Lihat antara Yonatan dan Bujang, sepakat. Bujangnya bilang, aku sepakat, aku ikuti hatimu. Dari hatiku yang dalam, aku ikuti hatimu, aku bersamamu. Dan mengikuti hatimu. Dalam bahasa yang untuk Matius 18, agree, sepakat, setuju. Tapi dari hati sumbernya. Keseluruhannya sepakat, bertindaknya sepakat. Nah ini, saudara kalau bisa menciptakan sebuah kesepakatan, nggak usah banyak-banyak. 2 orang menghasilkan kedahsyatan. Masalahnya apa? Apakah seperti masalah yang dihadapi oleh orang Israel? Musuhnya begitu besar, masalahnya begitu besar. Tuhan nggak perlu banyak orang, 2 orang. Yonatan dan bujangnya sepakat. Maka kesepakatan ini menghasilkan kemenangan besar. Biarpun ada kesepakatan sumpah, biarpun ada sumpah itu mengikat dia, tapi dibatalkan
Karena rakyat kan bilang, nggak mungkin Yonatan mati. Dialah yang memberikan kemenangan besar kepada kita. Kemenangan besarnya di mana? Sepakat. Jadi sepakat ini sebuah janji yang mengalahkan sumpah. Wih, luar biasa ya. Asal kita sepakat. Dua orang, gak usah banyak-banyak, dua sepakat. Suami istri sepakat. Ada banyak hal yang terjadi ke dasar dan terjadi sepakat. Apa masalahmu? Sebutkan masalahmu. Asal sepakat. Makanya suami istri ke gereja, kalau bisa suami istri. Istrinya doang ke gereja, suaminya kita sepakat yuk. Oh, sepakat apa? Dengar firman Tuhan kalau suami istri kan bagus. Tuh kata Tuhan sepakat. Nah, gitu sebenarnya. Jadi ke gereja mesti suami istri sepakat jadinya. Saudara, karena sepakat itu apa yang kita ikat terikat di sorga. Oh, Tuhan kan di mana adanya? Di sorga. Jadi dia hadir. Dia mengikat, kita mengikat, dia juga mengikat. Hadir dia. Sebenarnya bagi Tuhan sorga dunia itu deket banget. Turun naik Tuhan. Betul ya? Gampang kok. Ciptaannya dia kok. Oh, gampang kok. Santai aja, saudara. Nah, ya kan? Dia nolong kita nggak akan telat kok. Cepet banget. Dia mau hadir. Dia hadir di bumi, dia hadir. Dia hadir di sorga, dia hadir di bumi kok. Dalam waktu yang sama, detik yang sama. Santai aja sama Tuhan. Gitu, saudara ya. Cuman kadang-kadang kita doa mentok di langit-langit doanya. Jangankan sampai sorga, langit aja udah mentok. Gak tembus doanya. Tuhan pantesan. Oh, kamu minta ya? Aku gak pernah denger. Iya, itu gara-gara kesalahan kita, kata Yesaya ya. Makanya doamu cuma mentok di langit-langit. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, apalagi sepakat, berobos nih. Itu kesepakatan berobos loh. Hebat ya, bahwa orang ini menghasilkan sesuatu. Dan pada saat tidak disengaja terjadinya sumpah, Yonatan dibebaskan. Dan kata dari orang-orang ini, dari rakyat, sehelai rambut pun dari Yonatan tidak ada yang jatuh. Kami pasang badan buat Yonatan. Hebat rakyat ini, saudara ya. Tercelik matanya, nggak peduli dia rajanya. Ternyata kan cuma pangeran Yonatan. Ini raja. Raja mesti diikuti. Udah gitu ada raja segala raja yang bilang Yonatan memang jatuhnya ke Yonatan, mesti mati dia, betul kan? Dari ungkapannya Saul membuat Tuhan nggak menjawab. Ditanya siapa yang salah, pihak Saul Yonatan. Tanya lagi Yonatan, ditunjukin sama Tuhan loh. Karena Saul mengucapkan sumpah, maka ini akan terjadi atas Yonatan. Tapi sumpah yang dibuat oleh Saul yang juga akhirnya kan Tuhan terlibat untuk melaksanakan sumpah Saul. Tapi karena kesepakatan Yonatan dengan bujangnya, Tuhan belanya lewat rakyat. Tidak ada satupun rakyat yang setuju dengan Saul. Padahal mereka nggak berani makan oleh karena takut sama sumpah yang disampaikan Saul. Tapi begitu terlihat bahwa Yonatan ada kesalahan, mereka bilang kami sepakat, semua rakyat sepakat. Dan bahkan berkata begini, sehelai rambut, satu helai rambut pun dari Yonatan tidak boleh jatuh. Kami pasang badan buat Yonatan, seluruh rakyat. Makanya kekuatan sepakat itu mematahkan sumpah. Kadang-kadang ada sumpah yang kita dengar dahulu. Ada santet, kalau santet kan nyumpah-nyumpah tuh saudara ya. Mau kirim apa kayak bodo amat, gak akan terpengaruh bagi dua orang yang sepakat. Karena dia lebih tinggi. Karena kesepakatan itu menghadirkan Tuhan seluas kalian alam yang punya alam semesta. Dan pembelanya nanti, oh Tuhan gampang sekali memakai siapapun untuk membela. Pada saat mereka bilang gini, sehelai rambut pun tidak akan jatuh dari Yonatan. Kata rakyat, kata semua rakyat, lebih dari rakyat, Tuhan berkata, aku membelamu. Jangan takut, jangan takut.
sehelai rambutmu aku hitung. Wow, Tuhan yang mempunyai hidup, dia membela kita. Terakhir, Lukas 12. Ini disampaikan Tuhan tidak untuk semua orang. Gak taunya saudara ya. Tidak untuk semua orang Kristen juga. Tidak. Hanya untuk orang tertentu yang Tuhan sebutkan sebentar ini. Lukas 12 ayat 4 sampai 7. Ayo pemain musik siapkan diri. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabat. hai sahabat-sahabatku. Siapa saudara? Siapa saudara yang ditujukan kepada siapa? Sahabat, bukan orang Kristen. Sahabat Tuhan. Orang bersahabat karena terjadi apa? Sepakat. Orang gak akan memiliki sahabat yang lama, persahabatan yang lama kalau gak sepakat. Orang bersahabat itu karena sepakat lebih dulu. Terus Janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh jangan tubuh, kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ya, Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. ya, Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. wah, Yonatan Tuhan tidak bunuh. Tapi takutilah dia, Tuhan yang membunuh orang. Tuhan tidak bunuh orang. Bukan Tuhan yang bunuh. Tuhan loskan iblis tuh, silakan bunuh. Karena di sini kan kalau lihat manusia, oh dia pengen bunuh saudara ya. Begitu Tuhan loskan, masuk iblis, jeger mati tuh orang. Tapi setelah dibunuh tubuhnya, terus dimasukkan neraka. Terus, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. iya. Terus, Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Terus, Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. ya, Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. rambut kepalamu terhitung semuanya. Terus, Karena itu jangan takut. iya. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Karena kamu sahabatku lebih berharga dari banyak burung pipit. Jangan takut ya. Amin saudara. Ayo sepakat. Sepakat sama Tuhan. Sepakat dengan sesama. Cukup 2 orang saja sepakat. Maka Tuhan akan menolong kita. Sehelai rambut, satu helai rambut pun tidak akan dibiarkan jatuh oleh Tuhan. Tuhan pelihara kita dengan ketat, dengan detil. Tuhan pelihara kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan
masalahmu. Percaya Tuhan menolong kita. Yakin Tuhan bekerja. Yakin Tuhan melindungi. Yakin Tuhan melindungi. Bumi udara Tuhan melihara karena kasih-Nya. Suami istri, bergandengan tangan suami istri. Tuhan selalu serahkan diri kepadaku. Lihatlah, Dia bisa memandang kita. Bila Dia kata sanggup, kamu ikut. yang disampaikan Saul lewat kutukannya. Engkau begitu dahsyat dan hebat Tuhan, memberi rumusan kepada kami, memberikan kiat-kiat untuk kami bagaimana hidup di dunia ini
dan bagaimana kami bisa mengerjakan terobosan-terobosan yang dahsyat seperti Yonatan dengan bujangnya yang sepakat ini. Dan hanya 2 orang saja Tuhan membela dan bahkan memberi kemenangan besar. Kami mau Tuhan seperti Yonatan dan bujangnya. Kami mau sepakat, baik dimulai dari suami istri, anak-anak dan orang tua. Selalu ada 2 pihak yang kami mau sepakat. Gereja ini mau semuanya sepakat. Haleluya. Sepakat satu dengan yang lain. Pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, kami mau sepakat. Haleluya. Dibutuhkan hanya 2 orang saja, sedikit orang saja, tapi mengerjakan hal yang dahsyat. Kami percaya Tuhan. Berkati seluruh anak-anak Tuhan yang hadir, baik dalam ibadah onsite maupun online Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan Yesus. Dengan firman yang sudah mereka dengar dan mereka lakukan, mereka mendapat berkat yang besar dari Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Demikian pula Tuhan berkati keluarga di sini yang telah meminjamkan tempat ibadah. Berkati dengan kekuatan kesehatan dan berkat-berkat jasmani lainnya lewat usaha dan semuanya diberkati Tuhan. Berkati keluarga yang menyiapkan pastori, juga seluruh kaumnya diberkati. Usaha pekerjaan dari semua anak-anak yang ada, mantu-mantu dan cucu diberkati Tuhan. Mari Tuhan limpahkan berkat-Mu atas keluarga ini. Demikian semua jemaat Tuhan diberkati. Mereka yang telah bekerja bagi Tuhan, mereka yang telah melayani tadi juga diberkati. Semua pelayan-pelayan-Mu, mereka yang hadir diberkati Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Demikian pula Tuhan Yesus, Kau berkati kecamatan kami Pegadaian Baru, Kau berkati kabupaten kami Subang, Kau berkati setiap pimpinan-pimpinan yang ada Tuhan, pejabat-pejabat di Kabupaten Subang, bupati dan semua jajarannya. Kau berkati juga Tuhan Yesus untuk Provinsi Jawa Barat, gubernur kami dengan jajarannya. Kau berkati Tuhan, haleluya. Untuk anak-anak-Mu juga Tuhan, di mana mereka berada, Tuhan tolong mereka menjadi terang di mana mereka berada. Terpujilah nama Yesus Kristus. Demikian pula Tuhan Yesus, Kau berkati untuk Indonesia kami yang kami cintai, Presiden kami Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, beri kekuatan kesehatan dalam masa baktinya yang sebentar lagi berakhir. Diberikan semangat terus Tuhan, haleluya, untuk mengerjakan proyek-proyek dan tugas-tugas kenegaraan sampai selesai sempurna, haleluya, seturut dengan kehendak Tuhan. Kau jaga lindungi mereka semua, dan Pilpres 2024 maupun Pilkada, Tuhan berikan kedamaian sehingga orang-orang terpilihlah yang Kau pilih Tuhan, haleluya, untuk menjabat baik presiden, wakil presiden maupun haleluya pejabat-pejabat negara lainnya. Kau berkati wakil-wakil rakyat supaya bersatu hati, para menteri yang ada, kepala daerah dari gubernur sampai dengan tingkat RT RW lurah, supaya mereka bersatu hati memajukan Indonesia, bersatu hati dengan presiden kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati KPK, TNI, Polri, dan 188 badan intelijen dan semua yang bergerak di bidang hukum, supaya mereka melaksanakan menegakkan hukum seadil-adilnya, haleluya, sehingga terbongkar kasus-kasus besar baik terorisme, gembong-gembong narkoba, sindikat mafia, serta koruptor, dan semua yang bersalah baik kepada negara maupun kepada sesama dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku Tuhan. Tapi kalau luput dari hukum dunia, kami mohon hukum surga bertindak agar nama Tuhan ditakuti di bumi Indonesia ini. Terpujilah nama Yesus Kristus. Kalau sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing, sampaikan dengan selamat di rumah kami. Mereka yang ada di rumah-rumah yang ikut live streaming diberkati Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Dan kami akan keluar tangan kami menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah, cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu, kasih karunia lewat kuasa pendamaian Tuhan Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara, dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. 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 Bagi anak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena berkesukaan sejati.
Silakan mempersembahkan